Sobat Civikus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rindi Adipura dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Palangkaraya. Di pembahasan kali ini saya akan membahas judul tentang pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Pengantar. Seperti telah diterangkan di muka Undang-Undang Dasar, antara lain merupakan pencatatan registrasi pembagian kekuasaan dalam suatu negara secara visual. Nampaklah bahwa kekuasaan dapat dibagi dengan dua cara, yaitu secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, dan secara horizontal, B. yaitu pembagian Perbandingan kekuasaan menurut konfederasi negara fungsinya secara kesatuan dan negara horizontal. federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian suatu negara federal. Menurut L, konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan eksternal dan internal bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan Menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara-negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara-negara itu. C. Beberapa contoh integrasi dalam sejarah. Yang pertama, Amerika. Dalam abad ke-18 dan 13, negara yang berdaulat kemudian bersekutu dalam perang melawan Inggris, dan dalam tahun 1781 sampai 1789 mengadakan konfederasi. Mulai tahun 1789 merupakan negara federal. Yang kedua yaitu Belanda. Pada tahun 1579 memulai dengan konfederasi yang lemah, yaitu United Province of the Netherlands, yang terdiri atas 7 provinsi dan akhirnya menjadi negara kesatuan. Kemudian yang D, beberapa macam negara federal. Beberapa macam negara federal boleh dikatakan bahwa tidak ada dua negara federal yang sama. Menurut C.F. Strong, perbedaan-perbedaan itu terdapat dalam dua hal. Yang pertama, cara bagaimana kekuasaan dibagi antar pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian. Dan yang kedua, badan mana yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian. Beberapa macam negara federal antara lain. Yang pertama ada Federal Amerika Serikat, kemudian ada Federal Uni Soviet, Republik Indonesia dan kemudian ada Serikat federal Desember di Indonesia, yaitu 1949 sampai dengan Agustus 1950. Perkembangan konsep trias politika. Pembagian kekuasaan secara horizontal seperti di muka sudah disinggung adalah pembagian kekuasaan menurut fungsinya, dan ini ada hubungannya dengan doktrin trias politika. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga ada kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan function ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa
Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara Sekian lebih video dari terjamin. saya. Terima kasih telah menyaksikan.